Perhatikan kutipan ini. Ini bukan potongan fiksi, tapi isi resmi dari dua putusan pengadilan. Halaman 334 sampai 335 dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dan halaman 55 dari putusan Pengadilan Tinggi Riau. Mereka menyebut Badan Rekayasa Proses dan Keselamatan Industri, Repkind, Universitas Riau, UNRI, berserta tim menyusun feasibility study, bahwa feasibility study untuk proyek MFO disusun tanpa survei lapangan. Data yang digunakan berasal dari terdakwa dan dianggap tidak benar. Bahkan pembangunan pabrik dianggap batal karena kesalahan studi itu. Lalu mereka menyebut IRR 28%, 10 tahun proyek, balik modal hanya 3 bulan. Dan dari sanalah muncul anggapan bahwa proyek ini penuh rekayasa. Tapi, apa benar isi dokumen aslinya seperti itu? Dan benarkah survei serta studi teknis tidak pernah dilakukan? Dan benarkah data-data dari Feldiansyah sendiri? Dan benarkah data-data dibuat berdasarkan data-data yang tidak benar oleh Feldiansyah? Kita lihat fakta membantahnya semua. Dalam hukum pidana, ada satu prinsip utama. Putusan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Ini bukan sekadar aturan administratif, ini adalah jaminan keadilan. Tapi, jika hakim menyusun putusan hanya dengan mengutip dakwaan jaksa secara mentah, tanpa memeriksa kembali keaslian dan isi bukti, maka hal itu melanggar dua pasal krusial dalam KUHP. Pasal 183 yang mewajibkan keyakinan hakim berdasar minimal dua alat bukti yang sah. Pasal 197 ayat 1 huruf D yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan harus berdasarkan pemeriksaan fakta di persidangan, bukan salinan dari berkas dakwaan. Dengan kata lain, salah kutip angka sama salah kutip fakta. Salah kutip fakta sama salah tafsir hukum. Salah tafsir hukum sama putusan cacat formil dan material. Ini bukan kesalahan kecil, ini adalah deformasi keadilan. Dan dalam dunia hukum, keadilan yang dibangun di atas asumsi adalah ketidakadilan yang dilegalkan. Sekarang kita buka dokumen resminya. Bukan kutipan dari dakwaan, bukan ringkasan jaksa, tapi dokumen asli yang disahkan sendiri oleh pihak JPU. Inilah bukti JPU nomor 1, Feasibility Study tahun 2016. Pada halaman 2 tertulis jelas, IRR 24,8% selama 25 tahun, payback period 4 tahun. Dan pada halaman 48, angkanya tetap sama, tidak berubah, tidak manipulatif, bukan 28%, bukan 10 tahun, dan tidak ada satupun menyebut BEP 3 bulan. Bahkan istilah BP 3 bulan tidak muncul di seluruh dokumen. Lalu, mari kita buka bukti JPU nomor 37, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham PT BSP nomor 31 tahun 2016. Di halaman 21 tertulis, IRR 24,8% selama 25 tahun, payback period 4 tahun. Ini adalah hasil rapat resmi pemegang saham, bukan data personal terdakwa. Bahkan, bukti ini diajukan oleh JPU sendiri. Tapi anehnya, isinya tidak pernah dijadikan dasar pertimbangan hakim. Jadi, fakta sebenarnya adalah angka dalam FS wajar, realistis, dan tidak bombastis. Putusan PN dan PT menyebut angka keliru, 28%, 10 tahun, 3 bulan. Narasi hakim tidak berdasarkan bukti, tapi copy-paste dari dakwaan. Mari kita lihat secara berdampingan. Ini adalah isi dakwaan JPU halaman 4. Ini isi pertimbangan Hakim PN halaman 335. Dan ini isi putusan banding dari Hakim PT halaman 55. Perhatikan kalimatnya, identik pada dakwaan dan putusan PN. IRR 28%, payback 3 tahun, BEP 3 bulan,
muncul di naskah putusan PN. Tapi angka itu tidak pernah muncul dalam bukti resmi, bahkan dibantah oleh dokumen JPU sendiri. Sehingga PT pun menjadi salah memutuskannya. Artinya, yang dilakukan majelis bukanlah menilai fakta, melainkan menyalin narasi dakwaan tanpa memeriksa kebenaran data. Ini adalah bentuk dari pengabaian fungsi pemeriksaan persidangan, pelanggaran asas judeks fakti, dan pengabaian dokumen primer, bahkan yang disampaikan oleh jaksa sendiri. Hakim bukan perpanjangan tangan jaksa, tapi saat kutipan dalam putusan identik dengan surat dakwaan, sementara bukti otentik disingkirkan, maka yang terjadi adalah deformasi hukum. Ini bukan penilaian hukum, ini hanya copy-paste.